Kalau mau memulai usaha peternakan, masih mau ya ini ya, masih mulai, jangan menggunakan bank, jangan menggunakan uang pinjaman. Itu untuk penyakit. Terus kalau untuk pemasaran, ini yang karena ini titik kuncinya adalah di pemasaran. Yang jelas, pertama jalur yang memang teman-teman modalnya cukup banyak, jadi mereka mainnya ngambil di full blood, yang sertifikat. Tapi kalau kayak saya yang modalnya terbatas ini, kita ngambil di crossingan, tapi kita milih. Ini total kita kemarin ada satu periode kelahiran ada sekitar 60 ekor. Kita biasa jual harga cempe jantan itu kisaran 800.000 sampai 1 juta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, selamat datang kembali. Ahlan wa sahlan bi kudumikum. Jalan-jalan siang hari ini kita di Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Di sini peternakan yang sangat luar biasa sekali dari konsep pemeliharaan dan lain sebagainya. Peternaknya masih muda belia ini. Langsung saja kita menuju ke owner daripada Oke Farm. Selamat siang Mas Oni. Selamat siang Mas. Apa kabar Mas? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ini namanya masih Oke Farm ini. Alhamdulillah masih. Nah, ini di kaosnya Integrated Farming. Bisa dijelaskan sedikit Mas ini Oke Farm Integrated Farming ini? Ya, kalau kenapa kok kita ngambil namanya Oke Farm Integrated Farming, karena memang konsep awal kita beternak itu kita pengen beternak itu dari hulu sampai hilir. Jadi mulai dari ternak kambing, kita olah pupuknya, kita buat pakannya, kita bisa jualan pakan, kita olah produk turunannya kayak susunya, kayak gitu-gitu. Belum lagi nanti memang turunannya kambingnya Mas ya? Ya, belum lagi jual bibitannya. Nah, hari ini ada beberapa, kita juga sudah ada kayak kunjungan-kunjungan, program outing class, kayak gitu. Wah, KB sudah di dua. Kalau gitu caranya bisa cepat kaya Mas ya. Amin. Amin. Dan saya ini wah ini sertifikat juara kambing atau apa ini? Wah, Ya, tapi atas nama Mas Oni bukan atas nama peternakannya ini Mas. Bukan, ini apa ya? Bahasanya kita diundang untuk menjadi narasumber lah. Untuk berbagi pengalaman seputar peternakan. Gitu. Maestro menang-menang nih. Mudah-mudah. Sambil lihat-lihat ini yang di depan ini apa Mas ini? Ini PE Mas. Kita dulu mainnya kan di kambing PE. Itu ini jadi kambing PE. Ya wes arai apa ya istilahnya teman-teman biasanya menyebutnya breeding ke arah kontes lah. Yeah. Nanti anak-anakannya kita bisa jual untuk kontes itu yang bagus. Untuk yang kualitas sedang bisa kita jadikan kambing perah ataupun kambing pedaging. Selain ada peternakan kambingnya, di sini juga ada kolam. Apakah ini kohenya juga sebagian untuk pakan ikannya Mas? Enggak. Boten. Kalau kohenya enggak. Ini kan kolam gurame. Jadi ya pakannya kita pakai apa? Sentrat atau pelet itu pabrikan sama hijauan. Kadang malah ini rumput odot ini. Rumput odot ternyata bisa ya? Daunnya dikasihkan biasanya. Jadi multifungsi ya. Semuanya ada hubungannya gitu maksudnya. Siap. Dan kambing-kambingnya memang spek-spek sebagian spek kuntes masih ada Mas ya? Ya, ada beberapa. Yes, model-model lawas. Tapi untuk yang diperah sendiri jenisnya kambingnya apa? Yang kita perah hari ini kita pakai kambing PE. Kambing PE, terus kita lagi kembangkan yang jenis Anglo-Nubian. Ya, jadi kita pakai jantan Anglo-Nubian, kita silang dengan betina PE, Sapera, dan Jawa Randu. Ada di kandang sini atau di? Yang perah di kandang belakang. Oh, di kandang belakang. Kita menuju ke kandang belakang, nggak apa-apa Mas ya? Monggo, siap. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Dan ini susunya, untuk susunya ini. Susu ternak terbaik setelah ASI ya? Ya. Kenapa bisa dikatakan susu terbaik setelah ASI Mas ini? Karena untuk kandungan nutrisi dari susu kambing itu sangat luar biasa Mas. Dan biasanya kan untuk anak-anak kecil itu ada yang alergi terhadap susu sapi. Tapi kalau di susu kambing alhamdulillah aman. Aman ya? Aman. Saya uji coba Mas. Uji coba itu di anak saya sendiri itu mulai dari usia 4 bulan rutin konsumsi susu kambing. Susu kambing? Ya, alhamdulillah aman. Hari ini usia 4 bulan 5 besok itu 5 tahun. Jadi belum ada 5 tahun
bobotnya sudah 35 kilo. 35 kilo. Tapi tanpa meninggalkan air susu ibu juga. Ya. Kan? Ini kan susu-susu tambahan gitu. Siap. Nanti juga untuk komunikasi lebih lanjut bisa ke Mas Oni di WA, SMS dan teleponnya di 0856493787 atas nama Mas Oni Kurniawan ini, Mas ya. Sedia nonstop 25 jam Mas ya. 25 jam dalam sehari pokoknya. Ya, nah ini kayu-kayu ini untuk pakan kambingnya juga atau gimana Mas ini? Ini pohon jeruk Mas. Ini jeruk purut kalau di sini namanya, jeruk daun itu Mas. Yeah. Jadi kita ambil daunnya. Jadi ini baru dipanen, baru selesai hari ini dipanen. Jadi ini untuk kita ambil daunnya. Biasanya untuk bumbu sambal pecel kayak gitu-gitu. Ini hari ini yang cukup apa ya bahasanya? Cukup menjadi primadona. Kalau sebelumnya biasanya ini 1 kilonya hanya sekitar 8.000, 9.000, hari ini tembus 24.000. 24.000 per kilonya. Yes, lumayan. Iya. Kena makan udus. Ya luar biasa itu loh. Ya ini makanya cepet kaya ya kayak gini ya. Cepet naik gaji mudah-mudahan juga ya. Amin, amin. Dan juga untuk pupuknya sendiri menggunakan kohe-kohe kayak gitu Ya, Mas ya. jadi kohenya langsung kita bawa ke sini, ke lahan sini, dan juga air dari kolam itu untuk mengairi ini. Jadi wis ya benar-benar integrated ya. Dan tanpa diolah lagi untuk kohenya. Untuk kohe kita ada beberapa yang diolah, tapi kalau yang di sini pengaplikasinya kita langsung aplikasikan. Oh, jadi langsung diambil dari bawah ini kolomnya, terus diaplikasikan ke pemupukan jeruk purutnya. Jeruk purutnya, nggih. Dan sebagian juga diolah lahannya juga, Mas. Ya, betul. Dari kabeh tadi duit lah ini. Oke, kita menuju ke kandang yang sini. Dan kalau yang ini Mas, yang di tong-tong ini pakan model apa ini? Ada silase dan juga konsentrat Mas. Konsentrat untuk kambingnya. Untuk kambingnya. Nggih. Jadi apa ya bahasanya pakan simpan lah untuk persediaan kita apabila pas musim penghujan. Jadi ternak ini makanya tetap tersedia. Tetap tersedia. Nggak bingung lah bahasanya, nggak bingung. Wah, hujannya teko urung ngarit. Dan selain itu untuk ini ada sapinya Mas. Kalau sapi ini breeding atau penggemukan ini? Untuk sapi kita mainnya di penggemukan, monggo Mas. Dikit aja Mas, ini soalnya penonton penonton kambing. Oh, monggo. Ini dikit aja. Oh, ini aja juga. Dan mungkin diolah juga ininya untuk kohenya. Untuk kohe, kita kohe juga langsung kita bawa ke lahan Mas. Jadi lahannya pupuknya campuran antara sapi dan kambing. Sapi, kambing sama air kolam. Airnya dari ikan itu. Iya. Wah, semuanya dijadikan satu. Oke, kita menuju ke kandang kambingnya yang di perahnya teman-teman. Wah, ini cempe-cempenya kayak gini ini masih manenan sendiri Mas ini. Iya, ini kelahiran akhir tahun bulan 12 kemarin Mas. Ini total kita kemarin ada satu periode kelahiran ada sekitar 60 ekor. 60 ekor 60 ekor cempe. 60 ekor cempe ini tinggal sekitar 20-an. Beberapa sudah kita jual. Sudah sold out ya sebenarnya. Terutama yang jantan itu sudah kita jual semua. Beberapa betina juga kita jual. Ini tinggal betina-betina semua ini. Jualnya kalau kambing-kambing kayak gini jogrok atau kiloan Mas? Kalau ini kita jualnya jogrok Mas, untuk bibitan kambing perah bahasanya gitu. Jadi memang bibitnya nanti ke arahnya kambing-kambing perah Mas ya? Nggih, meskipun jantan dan juga betinanya. Nggih, kalau jantannya biasanya untuk dipotong Mas. Oh, jantan dipotong malah. Jantannya untuk pedaging. Kalau kisarannya Mas, misalkan menghendaki bibitan yang cempean-cempean gitu, kisaran harga berapa sampai berapa sih? Kalau untuk di sini itu teman-teman biasa bilang peternakan yang aneh Mas. Kalau biasanya di peternakan lain itu harga kambing itu mahal yang jantan. Kalau di sini kebalik Mas, yang mahal yang betina. Kita biasa jual harga cempe jantan itu kisaran 800.000 sampai 1 juta. Itu usia sekitar 2 bulan. 2 bulan ya Mas ya? Sudah mulai mimil tapi masih nyambung dot kayak gitu. Nah kalau untuk betina kita biasa harga jualnya 2 kali lipatnya jantan. 2 kali lipatnya malah Mas? Karena keunggulannya di mananya itu? Untuk betina karena memang kita persilangan dengan jantan Anglo ini yang memang keistimewaannya di susu. Jadi memang untuk betina-betina ini kita proyeksikan untuk kambing perah. Jadi untuk produksi susunya. Oh ya, ini pejantannya yang mana ini Mas? Jantannya yang sana Mas. Nah ini sedang berada di koloni. Oh, berada di koloni. Ya, ini Anglo-Nubiannya ini. Ya. Sekilas mirip Jawa Jabang Mas ya? Mirip kambing Jawa. Jadi yang belum kenal sama Anglo mesti mengiranya kambing Jawa.
Nah, saya sendiri kenapa kok pakai jenis anglo itu salah satu alasannya juga itu, Mas. Jadi kalau kan sebelum ngetrennya anglo ini ada nih Sanen, Sapera kayak gitu ya. Nah, permasalahannya kalau main di Sanen atau Sapera itu anakan jantannya kan cenderung warna putih. Nah, pasar di lokal di sekitar sini di Tulungagung ini kalau kambing warna putih itu kurang begitu tertarik. Masyarakat itu masih senengnya kambing yang warna kados jenengan bilang tadi jerabang, abang, ya. Merah, ya. Nah, kenapa kita ambil yang anglo? Anakannya kan cenderung warnanya coklat atau jerabang gitu. Nah, secara sekilas kan memang sama, Mas. Tapi yang membedakan sebenarnya di apanya ini? Kalau secara fisik, Mas, yang jelas di tanduknya anglo itu sudah beda. Untuk anglo itu tanduknya dia lebih besar. Kalau model telinga sudah hampir mirip, wis ngoploh kayak godong nongko seperti itu. Lebih debek. Iya. Apa ininya pipih gitu ya, Mas? Ya, nggih. Seperti ini Anglo Dari Nubian. sisi posturnya lebih besar jenis anglo. Kalau semacam ini Anglo Nubiannya ini cross gitu atau full blood gitu? Kalau ini kita ngambilnya yang cross, Mas. Jadi hari ini kan teman-teman kambing perah itu kan ada yang terbagi di 2 jalur nih, nah istilah saya. Yang pertama jalur yang memang teman-teman modalnya cukup banyak, jadi mereka mainnya ngambil di full blood yang sertifikat. Tapi kalau kayak saya yang modalnya terbatas ini, kita ngambil di crossingan, tapi kita milih kambing ini dari induk dan pejantan yang recording susunya benar-benar bagus. Jadi induknya ini keluar susu sekitar 4 liter sampai 5 liter pas puncak laktasinya. 4 liter sama 5 liter per hari. Pas puncak laktasi ya. Itu. Dan jantannya kalau ini jantannya impor, bapaknya ini impor. Oh, bapaknya impor. Bapaknya impor dan induknya keluar susu segitu, jadi kita ambil anaknya untuk kita jadikan pejantan. Indukannya itu Sapera, Mas, atau apa? Induknya ini sudah cross anglo. Sudah cross Anglo juga? Iya, induknya cross anglo, bapaknya full blood. Bisa dikatakan F1 juga ini? Kalau harusnya, Mas, itu ketemunya F2. F2 ini ya? Nggih. Induknya kan sudah F1, Iya. induknya ini. Terus kawin sama Oh, full induknya blood. cross yang crossingan tadi sudah F1 ya? Sudah Saya kira F1. cuma crossingan aja. Sudah F1, terus si F1 ini kawin sama full blood, keluarlah ini. Berarti F2 ya. Iya. F2 saja sudah menghasilkan ngawininnya, padahal ngawininnya yang kayak gini, Mas. Kalau Iya. dikawininnya cuma cross-cross gitu aja tuh Iya, gimana? Yang nggih. betinanya. Iya, betinanya kita main cross-cross. Itu bisa menghasilkan 4 liter susu per ekor per hari. Berarti kalau F3, F4 atau mungkin bahkan full blood bisa lebih dari itu, Tom. Insya Allah bisa, Mas. Dan Jadi- itu nggih. Dan Pribon. itu tentunya ini ya, nggak cuman dari segi bibit, tapi pakannya juga. Iya, jadi kita bicara di kambing perah ini ada 3 faktor yang sangat penting, Mas. Justru yang kalau menurut saya yang pertama bukan di bibit. Justru yang pertama itu di pakan, Mas. Setelah pakan di perawatannya. Setelah itu baru di bibitnya. Jadi kalau kita punya bibit bagus, pakannya kurang bagus, perawatannya kurang bagus, ya nggak bisa maksimal. Tapi kalau misal kita punya bibitnya biasa wes, nggak terlalu bagus, tapi pakan dan perawatan kita bagus, dia bisa maksimal. Kayak gitu. Dan untuk segi kandangnya juga berpengaruh, Mas, untuk produktivitas susunya. Ya, kandang yang jelas untuk kambing, yang pertama harus nyaman, Mas, kandangnya. Kita di sini jenengan di sini kan sirkulasinya kan bagus nih, Mas. Iya. Udaranya kan ganti, jadi ternak sendiri pun juga nyaman. Seperti itu. Dan juga dari segi kebersihan juga dijaga benar-benar, Mas, ya. Ya, kalau masalah kebersihan itu akan berdampak langsung terhadap kualitas susu, Mas. Ada ngapunten, ada yang bilang susu kambing itu bau kambing. Nah, itu salah satu faktornya dari sisi kebersihannya. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh ke baunya, Iya. masalah kebersihan. Iya. Kalau untuk pemandian dan lain sebagainya, dimandikan juga apa enggak, Mas? Kalau pemandian kita mandikan yang rutin itu yang jantan terutama, Mas. Jantan itu kalau cuaca bagus gitu minimal 2 minggu sekali kita mandikan. Dimandikan. Kayak gitu. Kalau yang betina, yang jelas setiap pagi ambingnya itu sebelum diperah kita bersihkan dulu. Ambingnya. Tapi enggak sampai badaja juga yang Boten, boten. Ini kalau Karena- yang ini? Ini Sapera, Mas. Oh, Sapera ya. Ini Sapera, Jadi ya. masih Sapera juga, tapi Saperanya yang warnanya lagi-lagi jerabang gitu, Mas ya. Terus yang itu, yang di situ itu.
Yang itu dulu juga silangan sama PE Mas. Itu ya wis yang dari kandang depan. Jadi yang kandang depan ini rencana mau kita renov, jadi beberapa PE juga kita pindah sementara di kandang belakang sini. Tadi sempat mau melanjutkan ini Mas, kalau dimandikan seperti apa kalau indukannya? Kalau indukan kan nek misal dengan hari ini kan kita perah kurang lebih sekitar 20 indukan Mas. Nek misal dimandikan kan waktunya yang enggak nuntut Mas. Jadi yang produktif 20 indukan Mas ya? Ya. Kalau yang lain bunting-bunting gitu? Bunting-bunting. Jadi kita sistemnya untuk perahnya kita gilir Mas. Jadi ada yang kita perah, ada yang lagi bunting, ada yang lagi menyusui anaknya. Gitu. Jadi produksi susu kita terus berlanjut. Gitu. Antara yang bunting, yang produksi perahnya itu ada perbedaan pakan juga? Kalau perbedaan pakan kita yang paling nutrisinya yang paling tinggi itu di masa laktasi Mas. Di masa laktasi itu kita kasih konsentrat yang bagus. Kita ada konsentrat 2, yang satu yang standar, yang satu yang bagus. Nah untuk pas waktu dia diperah, waktu produksi itu kita kasih konsentrat yang bagus. Dikasih konsentrat yang bagus. Tapi untuk hijauannya kayak gini ini segar Mas ya? Hijauannya segar. Jadi selama anak kandang memungkinkan untuk ngarit, ya kita setiap hari ngarit segar. Tapi di saat anak kandang nggak memungkinkan untuk ngarit karena cuaca atau karena kesibukan dan lain sebagainya, kita buka silasenya. Jadi ini judulnya panen-panen terus Mas ya. Tiap hari panen susu, nanti berapa bulan sekali panen untuk cemplenya, dan juga berapa bulan sekali lagi panen untuk pertaniannya di jeruk purutnya, dan ada lagi panen untuk hijauannya. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk kohenya sendiri ada juga yang sampai dijual atau khusus untuk pemupukan lahan sendiri Mas Koni? Sampai sejauh ini kita kohe pemanfaatannya kita bawa ke lahan Mas. Jadi kita hari ini kita selain yang ada di rumah ya, selain yang ada di rumah ini kita lahan ada total 1,5 hektar Mas. Jadi itu full semua kita tanam hijauan. Dan hijauan ini selain kita gunakan untuk pakan ternak, itu juga kita jual Mas. Dijual juga? Ya, di daerah sini kan biasa rumput gajah atau di sini namanya kan odot ya. Odot itu kita tali, kita ikat gitu, kita taruh di pinggir jalan itu wis alhamdulillah laku. Wis jadi royokan ya. Bener-bener integrated farming ya. Dulu idenya semacam ini sebenarnya nemu di mana sih Mas? Wah lah itu bawah pohon paling pohon ya. Dulu ada Mas beberapa tamu yang datang ke sini tanya. Sampai kemarin itu ada dosen dari Polbangtan Malang itu ngajak ngobrol saya seputar peternakan dan sebagainya, ide-ide dan sebagainya. Terakhir beliau tanya, Mas Oni lulusan peternakan mana kayak gitu? Pas saya enggak kuliah peternakan ya Pak, gitu loh. Lah kok paham detail tentang peternakan? Ya ilmunya sambil jalan Pak kayak gitu. Jadi kalau inspirasinya memang kita sambil jalan Mas, sambil kita belajar. Ya kita sekarang kan dimudahkan dengan adanya media. Kados jenengan channelnya loh, itu kan juga ikut mencerdaskan bangsa ya. Amin, mudah-mudahan. Jadi kita belajar dari media, juga kita silaturahmi ke teman-teman peternak yang sudah terlebih dulu atau lebih senior. Kita belajar apa sih kekurangannya, di mana sih potensinya. Nah itu yang kita maksimalkan. Dimaksimalkan. Terkait modal Mas, tentunya para peternak kan yang menjadi tanda kutip tanda tanya adalah modal. Tentunya kan peternakan kambing berah membutuhkan modal yang gede juga Mas. Siap, Untuk modal gini Mas, sebenarnya itu kan juga menjadi sebuah tantangan juga untuk kita ya. Untuk memulai usaha, kalau saya pribadi Mas, jangan pernah memulai usaha itu langsung besar. Karena itu nanti seninya akan kurang Mas. Jadi saya lebih memilih untuk menikmati prosesnya. Dulu Oke Farm nggak kayak gini Mas. Ekspektasinya mungkin wes gede, modalnya oke dan sebagainya. Enggak. Dulu kita mulai dari modal sedikit. Kita awal kambing cuma 2. Terus berkembang. Konsep awalnya kita dulu memang kita tidak jual kambing betina. Karena kambing betina itu untuk kita kembangkan. Setelah itu berkembang, kita seleksi, kita pilih kambing yang bagus, kita jadikan indukan, ya alhamdulillah sampai sekarang. Kayak gitu. Terus satu lagi ini kemarin ada yang tanya Mas, terkait modal itu Mas, nek misal saya pengen usaha peternakan, mohon maaf ini ya, modalnya itu utang bank piye Mas? Siap. Saya nggak melihat dari sisi agamanya ya, cuma dari sisi hitung-hitungan bisnisnya. Kalau
teman-teman mau memulai usaha peternakan, masih mau ya ini ya, masih mulai, jangan menggunakan bank. Jangan menggunakan uang pinjaman. Tapi kalau teman-teman ini sudah berjalan, ternaknya sudah ada 10 atau 20 atau berapa, pengen mengembangkan pakai dana pinjaman, itu masih bisa. Kalau saya boleh menyarankan seperti itu. Karena kalau kita mau memulai di awal, yang namanya kita masih mau mulai, pasti ada liku-likunya kan kita belum terlalu menguasai kan ya. Jadi kalau kita sudah mengandalkan dana pinjaman, itu nanti kita akan kerepotan dalam pengembalian dananya. Tapi kalau kita sudah jalan, minimal 2 tahun jalan beternak, sudah tahu nih seluk-beluknya beternak seperti apa, penanganan penyakit seperti apa, dan sebagainya. Insya Allah kalau misal pengen nambah modal dan ndak enek sing kena ditoleh paribasane, itu masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Okay. Intinya jangan jebol modal dulu yang dari bukan punya kita untuk usaha peternakan. Dan bisa diartikan gini Mas, jenengan tadi mulai kan 2 ekor Mas Oni ya. Siap, otomatis itu kan harus ada pekerjaan yang lain sampingan yang menunjang juga. Betul. Cuma untuk kasus saya Mas, memang agak lain. Saya memulai ini dari lulus kuliah Mas. Jadi kita mulai ini dari tahun 2011. Jadi memang karena bahasan ini urung tek okeh butuhe, jadi sambil kita beternak itu kasarnya butuhe kan mengopi, kayak maem dan sebagainya sih ngunut wong tua, jadi nilai investasi di ternak itu masih bisa terus berjalan. Tapi kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, sudah ada tanggungan anak, istri dan sebagainya, usahakan beternak dimulai dari kecil dulu, disambi dengan kerjaan lain. Kerjaannya gitu. Kalau saya mulai dari lulus kuliah, cuma ini yang digeluti hanya di kambing ini. Kambing ini Mas. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang malah nguliahi Mas. Berbagi Mas. Berbagi pengalaman. Untuk kendalanya Mas yang paling besar di peternakan kambing perah itu apa sebenarnya ini? Sebenarnya semuanya itu ada solusinya Mas. Cuma rata-rata kalau kita pemain di kambing perah ini, salah satu tantangan terbesarnya adalah di penanganan penyakit, karena kita pasca PMK ini. Nah, sebenarnya kan PMK ini kalau ngomong virus trendingnya sudah selesai, tapi efek virusnya kan masih ada tuh Mas. Itu di faktor kesehatan hewannya, terus sama sering kali teman-teman peternak kambing perah sampaikan itu di masalah marketingnya. Seringkali seperti itu. Dan untuk menyikapi itu Mas, menanggulangi tentang penyakit dan marketing, sekalian tak tanya ini kalau Siap. Ya, kalau untuk penyakit memang alangkah lebih baiknya kita sebagai peternak itu harus telaten Mas. Jadi kita kembali lagi menggunakan obat-obatan herbal. Contoh misal nih, yang kita terapkan di kandang ini, kita rutin kita pakai kunyit Mas, kunir. Kunyit itu kan sebagai antibiotik alami. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh, dan juga kita pakai temu-temuan kayak temulawak kayak gitu, itu untuk meningkatkan nafsu makan dan sebagainya. Itu biasanya kita beli di pasar kiloan gitu, kita bersihkan, terus kita seleb, terus kita minumkan ke kambingnya. Itu kita berikan rutin. Dan itu ternyata efeknya luar biasa Mas. Selain untuk menjaga kesehatan, itu juga bisa mengurangi bau perengus di susunya. Itu sudah terbukti ya Mas? Sudah terbukti. Kayak gitu. Terus kita tambah pakai gula merah, itu sebagai sumber energi. Berarti dicampur ya untuk kunyit dan gula merahnya? Ya, itu dicampur. Itu untuk penanganan pencegahan penyakitnya. Kalau untuk penanganannya, misal si ternak ini sudah terkena, kita bisa gunakan obat injek atau obat kimia kayak gitu. Ya memang sebenarnya untuk nyontek atau injek itu kan nggak semua orang boleh nih, harus dokter hewan. Kalau ini kan bukan dokter hewan ya? Bukan dokter hewan namanya, betul. Nah, yang nyontek harus dokter hewan. Tapi kalau ternak kita banyak, setidaknya kita harus bisa nyontek ternak kita sendiri. Minimal itu, supaya biaya operasional kita juga bisa berkurang. Ditekan, ya. Itu untuk penanganan penyakit. Selain itu juga di manajemen pakan, Mas. Karena asal mula penyakit pertama kali itu adalah dari pakan, dari metabolisme.
Kalau pakannya benar, metabolismenya bagus, insya Allah kambing akan daya tahannya lebih bagus. Gitu. Pakan yang bagus itu yang gimana, Mas? Mono pertanyaannya mesti ya. Nah, yang jelas pakan yang bagus itu cukup volume dan juga cukup nutrisi. Selain itu, treatment pemberiannya juga harus benar. Kembali lagi, tiap-tiap peternak itu kan punya pakemnya masing-masing, Mas. Tapi kalau kami di OK Farm, kita pemberian pakan, terutama pakan tambahan, itu kita berikan kering, Mas. Jadi, kenapa kok kita berikan kering? Supaya saat kambing makan, secara otomatis kalau pakannya kering itu kan bahasanya seretan, Mas. Dengan adanya kambing seretan itu, secara alamiah, si kambing akan memproduksi air liur secara berlebih. Nah, air liur itu mengandung enzim-enzim yang membantu proses metabolisme. Kalau metabolismenya bagus, insya Allah kesehatannya juga akan bagus. Jadi seperti itu. Itu untuk penyakit. Terus kalau untuk pemasaran, ini yang karena ini titik kuncinya adalah di pemasaran. Yang jelas, kayak jenengan gini sudah menjadi salah satu penolong bagi kami, Mas. Siap. Jujur gitu. Ya. Jadi kayak adanya teman-teman konten kreator, teman-teman YouTuber dan sebagainya itu juga menjadi salah satu penolong. Karena kita yang jelas sekarang sudah era digital, salah satu pemasaran terbaik adalah lewat media sosial. Kita bisa menjangkau di berbagai wilayah. Nggak cuma di Tulungagung tok, kita bisa ke luar provinsi, bahkan ke luar pulau. Dan mudah-mudahan ke depan ke luar negeri, Mas Oni. Amin. Cerita, Mas, ini cerita. Jenengan kan sebelumnya juga pernah ke sini kan? Nah, pas kan jenengan ke sini, alhamdulillah, Mas, ada beberapa closingan nih. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan setelah ini makin banyak closingan lagi, Mas Oni. Dan mungkin ini di video yang ini kita tutup dulu, Mas. Siap. Nanti kelamaan yang nonton nggak enak nanti. Siap. Malah di skip-skip ya. Dan nanti kalau lebih jelasnya lagi nanti bisa langsung menghubungi Mas Oni non-stop 25 jam ya. Siap, 25 jam dalam sehari. Ya, besoknya 23 jam. Dan nanti kalau memungkinkan bisa diundang sebagai narasumber juga, Mas ya. Siap, derek, siap. Jangan khawatir, Mas Oni nggak butuh amplop ya, yang butuh isinya. Siap, terima kasih Mas Oni. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah berkah di dunia peternakan. Amin. Dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe karena subscribe itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.